Dari segi mistisnya apa Pak? Ada Pak? Segi mistisnya kan ada apa ya, tanda-tanda mistisnya itu kalau kan binatang yang dari Gunung Merapi itu kan banyak ada hutannya. Iya. Turun ke bawah. Oh. Dari binatang ada kera, ada ular, ada macan, singa lah. Iya. Turun Pak. Turun ke sini. Ke kampung. Ke kampung. Bupati Sleman karo Bupati Klaten Magelang Boyolali. Kuwi papat kuwi nek iso kudu mikir. Kudu mikir. Ora iso mikir kuwi bakal diwehi ning nganggopan panas. Terang kuwi, cetha kuwi. Jenenge ngrusak alam. Kuwi pamane Bupati papat ki mau Sleman, Klaten, Boyolali, Magelang. Papat kuwi. Kuwi ning nek anggere bego ku ora gelem bulat sak teruse bakal diparingi anggawan panas. Dawe yang Merapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi bareng Denny di sini. Jadi di video kali ini Denny itu sedang berada di suatu desa yang memang terkena dampak daripada waktu itu Gunung Merapi yang mungkin kejadiannya tahun 2010. Dan itu juga mengakibatkan beberapa tokoh yang mungkin lumayan terkenal, itu juru kuncinya Mbah Marijan, benar ya Pak ya? Iya. Itu juga salah satu kena korban juga Pak ya? Dan ini ada di lereng gunung itu juga, masih satu kampung juga. Ini mungkin kita juga bakal tanya-tanya. Soalnya mungkin ini saksi sejarah di mana bapaknya ini pun ada rumah yang memang terkena dampak itu cuma satu-satunya nih. Rumah bapaknya sendiri itu nggak kena kebakar teman-teman. Wow, keren banget. Dan di depan saya ini juga ada salah satu rumah yang memang dulunya bagus Pak ini Pak, rumah ya Pak ya? Rumah Ya, ini ya? lumayan lah. Lumayan ya? Lumayan, kan udah tembok gini kan, rumah tembok kan semuanya udah dikeramik, sudah di pian juga. Oh iya, ini ada keramiknya loh, aku baru tahu. Iya kan udah dikeramik itu, di dalamnya udah dikeramik. Ada keramiknya teman-teman. Ya. Cuman udah nggak ditempatin, jadi nggak di istilahnya dirawat lah istilahnya. Iya ya, Pak kalau boleh tahu Bapak siapa namanya? Bapak Soeharto. Bapak Soeharto. Soeharto, iya. Waduh, Bapak Soeharto namanya teman-teman. Bapak Presiden dulu. Nah, iya. Tapi namanya cuma ya. Sudah ada presiden kan, sebelum ada presiden saya udah ada namanya. Oh. Jadi mau ganti nama kan nggak bisa. Saya iya, udah ada namanya dulu udah ya. ada namanya dulu. Namanya sama Pak Soeharto, presiden yang kedua. Wow, Pak kalau boleh tahu jelasnya ini lokasinya namanya dusun apa ini Pak? Lokasinya itu Dusun Gungan. Dusun Gungan. Gungan, Bukit Sari Cangkringan. Bukit Sari Cangkringan. Bukit Sari Cangkringan ya. Sleman. Sleman Pak ya ikutnya ya. Kabupaten Sleman. Oke. Dan kalau boleh tahu Pak, ini dulunya ada beberapa rumah sih Pak satu kampung ini Pak? Satu kampung yang Kampung Gungan ini sekitar 400-an kakak ya. 400 kakak. Ya 40 rumah istilahnya lah. 400 rumah lah ya, ya begitu. Sekitar gitulah. Itu semua terkena dampak daripada erupsi itu Pak ya? Iya, betul. Dan saya pengen tanya nih Pak, ya. Sebelumnya apakah ada tanda-tanda dulu Pak? Sebelum kayak kejadian itu? Terjadi kejadian itu memang ada tanda-tandanya. Istilahnya kan rasa gemuruh gunung itu kan gerg itu seperti apa itu? Lindu lah gitu istilahnya. Itu memang ada tanda-tandanya. Sebelumnya kan ada asap itu yang membumbung dari Gunung Merapi. Itu asapnya kan sampai tinggi, sampai daerah mana ya, untuk Magelang sana jauh lagi lah. Sampai daerah Wonosobo ya kalau nggak salah. Sampai Wonosobo? Iya. Jauh itu Pak? Jauh, iya. Jauh. Asapnya itu asap yang dari meletusnya itu loh. Pertama itu berarti? Yang ya tanda-tandanya. Oh tanda-tandanya dulu ya, asap asap dulu itu. Iya. Wow. Tapi dari sisi dimana kita lihat dari katanya kan kita juga tanya-tanya banyak ya Pak ya. Iya. Kayak dari ahli spiritual, ahli sejarah, ahli apapun itu ada sedikit katanya tanda-tanda juga yang mungkin mistis gitu. Dari segi mistisnya apa Pak? Ada Pak? Segi mistisnya kan ada apa ya, tanda-tandanya mistisnya itu kalau kan
binatang yang dari Gunung Merapi itu kan banyak ada hutannya. Iya. Turun ke bawah. Oh. Dari binatang ada kera, ada ular, ada macan, singa lah. Macan? Iya. Turun, Pak. Turun ke sini. Ke kampung. Ke kampung iya. Kan takut dia kan dia udah tahu ada bencana. Hewan itu lebih tajam daripada manusia. Oh gitu, Pak. Iya kan. Ya Allah. Oh berarti pada saat itu desa geger nih, banyak hewan turun dari atas gitu. Iya, ada kera, ada apalah gitu, burung-burung. Burung-burung kan banyak, itu turun ke bawah. Wah. Nyelamatin waktu akan terjadinya itu kan. Kalau boleh tahu kejadian itu di jam berapa sih, Pak? Waktu itu kalau nggak salah sekitar jam 12 lebih berapa jam 12 kurang dikit lah. 12 malam. 12 malam. Malam? Iya. Ya Allah, lagi tidur ya Pak, berarti Ya, banyak yang tidur ya. Orang di sini udah nggak mau tidur ya, udah tahu tanda-tandanya kan dari pemerintah juga ada ya. Mengingatkan kita suruh pergi kita Oh. dari Basarnas ya, itu kan ada dan tanda-tanda orang itu ada terjadi dari Gunung Merapi itu kan udah ngalir gitu, ngalirnya kan waktu itu terus meledaknya kan jam 12 lebih dikit lah. Kita jam 12-an lah. 12 malam ya, 12 Pak? malam ya. Wow. Waktu di sini ini ada orang hajatan dulu. Oh, Itu udah rumahnya masih. Masih? Iya, rumahnya masih? rumahnya masih. Cuma ya tinggal seperti inilah. Oh, udah Tinggal tinggal temboknya aja. puing-puingnya aja Pak ya. Kita ngobrol di saja lor aja Mas nanti sama. Oh, boleh. Sama lihat-lihat. Sambil lihat-lihat ngobrolnya teman-teman. Iya, ngobrolnya. Pak Soeharto ini baik banget teman-teman. Masya Allah. Ini jauh nggak Pak? Enggak. Jalan kaki? Enggak, naik aja mobil. Oh, naik mobil. Oke, kita nanti lanjut di sana teman-teman karena kita ini ketemu bapaknya di sini. Yang Oke, ini- teman-teman, ini kita lanjut. Ini masjid. Oh, ini masjid, Pak. Masjid ini. Boleh ke sana, Pak? Bisa ya. Bisa. Aduh, kita dianterin Pak Masjid. Soeharto Kita rumahnya di sebelah masjid. Oh, iya. Masuk sana. Ini kan ini rumah, cuman ini udah kebakaran, pokoknya udah nggak ditempatin. Oh, ini bekas masjidnya, teman-teman. Masjid ini. Bu. Ini Kan dulu ada masjid. tandanya tuh masjid. Oh iya, bangunannya masjid banget ini. Iya kan? Dusun Duet Sungai Gendol. 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 Gendol, Sungai Gendol. Oh. Lewatnya mana, Pak? Sini aja. Bisa. Bisa. Udah nggak tepat. Ah. Ini kan masjid. Oh, ini masjid. tulisannya masih ada nih. Tulisannya masih ada, Pak. Masih ada kan? Mau di. Al Hidayah. Iya. Wah. Ini saksi sejarah pada tahun 2010, 2010. teman-teman. Ini masih ada ya, ditempelin di sini. Iya. Ini dalamnya kita tengok. Oh, boleh lihat. Dari dalam sini masuk sini bisa. Dari Lewat sini situ bisa. Wow, ini WC-nya sama tempat wudhu. tempat wudhu, WC-nya di sini. Ya Ini Allah. dalamnya. Waduh, oh di sini tempat imamnya Pak ya? Ya, itu tempat Ini imamnya. ketutup semak, teman-teman. Ya, tutup. Bundetan itu lah. Wow, berarti posisi kebakar semua atapnya Pak ya? Bakar semua ya, kopong semua. Ya Allah. Ini salah satu masjid yang masih ada bangunannya. Tuh WC-nya teman-teman. Wow. Kalau tadi rumah Bapak berarti sudah dibangun ulang ya Pak? Tadinya rusak terus dibangun baru ya? Saya udah bangunin itu yang Ya, ya enggak kobongan ya. Cuman yang kobongan yang kebakaran kan samping-sampingnya. sampingnya aja. Oh. Nanti kita lihat teman-teman rumah Bapak. Lewatnya mana ini Pak? Sini. Lewat sini aja sambil liatin rumah di sini. Oh, ada rumah lagi ya yang masih utuh teman-teman, masih maksudnya Ini belum dibongkar. Bangunan 1, 2 yang ini rumah bagus-bagus ini Mas. Di sini. Enggak sombong ya, ini bagus-bagus. Lepas saudara saya tuh. Oh. Bagus-bagus, pokoknya udah
bocor semua. Kokoh lah ya intinya. Kokohnya lah kalau udah tinggal nempatin aja anak cucu kita. Ya Allah. Cuman kan alam Mas, alam nggak bisa di. Iya ya. Ya Allah. Itu mah mertua saya juga ini. Kita lihat lagi teman-teman. Ini ada satu masjid dan Rumah. Kalau rumah ini Pak? Rumah ini kebakar semuanya aja, yang bawahnya jendelanya sama pintu-pintunya itu di. Yang ini Pak ya? Ya. Oh iya masih ada Jadi bekasnya. Bekasnya ini kan bekasnya. Nah. Oh ini ya Pak Nih, ya? nah sampai sini ini apinya sampai sini ini kebakaran. Nih. Nah. Oh Ini iya kan teman-teman. bekas api nih Mas. Wah ini udah jadi arang teman-teman tuh. Iya, ini kan sama. Ini juga Kita sama mau ya, Pak. lihat dalamnya seperti itu. Oh iya teman-teman. Ini udah dibersihin. Dulu nggak kayak gini dulu ya Pak? Enggak ya, dulu penuh pasir ya segini. Oh pasir dulu. Pasir dari Gunung Merapi itu kan. Panas Pak ya? Panas ya, panas derajatnya tahu berapa sampai orang lecet semua ya. Ya Parah Allah. semuanya. Tapi korban jiwa ada di dusun ini? Korban jiwa kalau nggak salah ada 2 ya. Ada 2? Ada 2. Yang nggak istilahnya nggak bisa nyelamatin diri Iya, gitu? nggak bisa diselamatin. 2 yang mati. Kenapa itu Pak? Kena erupsi itu. Enggak, maksudnya karena tidur kah atau mungkin nggak? Kan dia udah tua. Oh, Jadi saudaranya nggak sempat. istilahnya nggak sempat membawa lah. Kalau membawa kan kalau udah tua pakai kendaraan. Kalau nggak mau pakai mobil apa kan nggak bisa. Ya Allah. Berarti lari-larian Pak ya saat itu ya? Ya lari ya semuanya. Wow, teman-teman. Sedih juga ya begitu. Nah, ini berarti salah satu yang rumah cuma bawahnya doang, atapnya masih utuh Pak ya? Atapnya masih utuh. Atapnya masih terlihat utuh, cuma yang kebakar bawahnya itu memang gosong-gosong. Ini sebelahnya itu rumah juga dulu. Dulu sebelahnya rumah, semua udah hancur. Udah habis semua. Wah, Ya tuh. waktu rumah yang waktu kawinan ini jalan ya. Oh ini ada kentongan nih Pak ya? Ini pakai gardu ronda pakai orang. Oh alah, bagus ini. Oh itu kalau tanda bahaya gitu Pak? Bahaya. Itu ada apa itu gotong royong atau apa istilahnya mau terus bersih-bersih desa. Oh. Ini sama, ini rumah ini juga kebakaran. Rumah atapnya, ini? Ya, atapnya udah kebakaran ini. Oh. Cuman yang atapnya udah diganti. Udah pada digantiin Pak ya? Ganti ya. Ini atapnya udah pada digantiin teman-teman. Nah ini yang pada saat itu kita mau kasih lihat rumah yang masih hajatan ya Pak? Iya. Lagi hajatan berarti Pak? Pas hajatan itu paginya apa mau hajatan jam 10, malamnya kebakar. Ya Allah. Malamnya Ya Allah. kebakar. Ini rumah juga sini. Rumahnya ini? Rumahnya mana? Yang ini nih. Oh di sini. Sebelah. Wow, jadi dulu ini padat rumah Pak ya? Oh semua rumah ya sama seperti itu. Ya dusun lah banyak. Nah itu apa aja itu masih temboknya masih ada itu. Temboknya masih? Oh Temboknya itu. masih ada itu sama kayu. Ini rumahnya dulu bagus dulu masih ini. Dulu bagus-bagus Pak ya? Bagus ya. Nah ini tinggal temboknya jadi bangun lagi. Sana masih ada, cuma ini udah nggak dibersihin, nggak ada apa. Oh nggak dibangun lagi ya? Nah ini temboknya masih ini. Ini sampai ambruk ini. Ini temboknya nih. Oh ini temboknya? Temboknya. Itu rumahnya yang. Nah itu kayu-kayunya masih nih. Kayu yang
Oh, buat itunya ya Pak, di atasnya ya? Iya. Atapnya ya? Atapnya sama apanya itu. Teman-teman. Temboknya, Tuh, ini masih tertinggal cuma tembok doang. tinggal tembok ya. Berarti ini yang hajatan dulu ini. Pas hajatan itu ya, memang hajatan di sini ini rumahnya. Jam 9 lah, 9 mau hajatan, malamnya jam 12 sudah bakar semua. Itu makanan sudah siap semuanya ya. Ya Allah. Makan untuk pesta itu paginya, ya malamnya udah hangus semua. Termasuk barang-barangnya, alat-alatnya itu udah kena semua. Wah, sedih banget ya Pak. Wah, bukan sedih-sedih lagi ya, kita ngeri kok Mas. Ini kan tembok dulu udah bagus, ini kan tinggal temboknya aja kan. Ini ya. Oh iya, ini temboknya seperti itu Mau tuh dipotong, teman-teman. itu enggak, masih itu bekasnya. Itu Nah, ini lihat temboknya. lagi rumah yang di atas sana masih ada satu lagi. Di atas mana Pak? Di sebelah sana, tempat rumah saya. Oh, dekat rumah Bapak. Dekat juga. Nanti kita lihat rumah Bapak juga teman-teman, yang satu-satunya rumah yang selamat dari lahar itu ya teman-teman. Dimana yang lain terbakar, hanya rumah Pak Soeharto. Hanya rumah Pak Soeharto teman-teman yang masih utuh, Masya Allah. Kasur itu juga. Wow, ini rumah-rumahnya teman-teman masih ada tuh, cuma puing-puingnya doang. Iya, tinggal begini lah Mas. Padahal ibaratnya kampung ini adalah percikannya doang. Nah, ini rumah dulu bagus nih Mas. Wow. Udah krem kan, udah kelihatan udah masuk kan enggak. Iya ya. Keramik udah di plafon. Nah, Udah di- keramiknya masih ini. Nah, udah gini, ini keramiknya. Keramiknya udah Udah gini. udah di plafon, udah di Nah, wow. Iya kamarnya loh teman-teman, ada, kembesinya ada, kamar mandi kamar mandi komplek Mas. Tinggal tuh ya. Kelihatan ya keramiknya. Rumah udah bagus banget lah intinya ini. Tapi ya begitu ya. Tuhan berkata lain, nah, bencana yang tidak pernah kita bisa prediksi. Ya ampun. Boleh nggak Pak ceritain pada saat itu Bapak perasaannya bagaimana Pak? Lagi saya waktu itu ya, kan saya jarang tidur ke malam itu. Jadi kita manusia itu ya Mas, kita manusia itu harus bertakwa pada Yang Maha Kuasa, pada Tuhan kan. Kita takwa, kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Kalau kita percaya itu mudah-mudahan badan kita selamat. betul. Tapi kalau nggak percaya sama Tuhan itu bencana, kan ada saja ya kan, nggak tahu bencana itu kapan yang terjadi, kita kan nggak tahu. Cuman kalau kita percaya masalah kesehatan itu kan takdir Tuhan. Betul. Kita harus banyak malah berdoa pada Yang Kuasa, pada Tuhan istilahnya. Waduh. Tapi pada saat itu Pak, Bapak satu keluarga pada kumpulnya di mana? Di Saya pengungsiannya. waktu itu ya, saya kan jam 6 sore. Itu kan saya ada anak saya keluarga itu 1, 3 sama 4, 5 ya, 5 sama cucung saya itu jadi 7 sama cucung saya itu, cucung saya baru melahirkan itu sekitar belum ada sebulan Mas ya. Ya Allah. Saya ajak ngungsi itu. Ini rumah ini Pak. Rumahnya dulu sini. Dulu rumahnya di sini teman-teman, yang nggak sempet terevakuasi, jadi meninggal di tempat. Nah ini rumah juga, ini lah kena ini Mas. Iya loh. Nih masih kasnya masih. Nah ini dalamnya masih Mas. Wah teman-teman. Nah, dalam masih. Hati-hati Mas, neng sing. Waduh. Takut itunya jatuh Pak ya. Ada genteng-gentengnya. Kita harus hati-hati teman-teman. Ini masih ada kursinya Kursi bahkan. masih ada. Ini ada
tempat minum, apa namanya itu, teko. Wow, tuh teman-teman, sampai sedahsyat itu ya, sampai kayak gitu tuh gosongnya. Wow, kita nggak bisa ke sana, takut itu. Ini kena getar aja jatuh nih. Jatuh, cuma udah nggak dibangun lagi, nggak ditempatin, udah pada lari tuh, tinggal diuntar semuanya. Iya, ini ditinggalin. Wah, waduh, ngeri ya Pak. Seperti ini teman-teman wujudnya. Wow, nggak tahu ini. Nah, ini kan bakar juga Mas. Bakar juga. Iya ya, Bekas-bekas. kebakar ya Pak ya. Iya. Iya tuh. Yang dalam tuh masih ada bekasnya. Jadi arang loh semuanya. Oh, ini masih ada nomor rumahnya Pak. Masih lawas. Iya. Ini nomor rumah nih teman-teman. Nomor 70. Ya. Cuma nggak kelihatan tulisannya. Nggak pakai lagi. Wow. Ini teman-teman, rumah Pak Soeharto. Ini kandang kambing juga. Dulu. Sebelah sana, yang itu tempat saya itu kambing, kandang ayam lah istilahnya. Di sini Pak. Ini udah kebakar semuanya. Dulu ini kebakar semua Pak. Iya, yang ini kebakar semua. Ini bekasnya kan ada ini Mas. Oh iya, sampai sini nih teman-teman. Tapi ini aman ya. Alhamdulillah, yang pecah kacanya dulu Mas. Oh, dulu kacanya pecah Pak. Kenapa ya? Oh, panas kali Pak ya. Kan. Ini yang kalau ini apa ya? Udah saya ganti Mas. Ini udah saya ganti. Kaca-kacanya dulu pada pecah teman-teman ini. Katanya dulu pecah. Oh, alah. Udah saya ganti. Cuma saya bilang kan alhamdulillah rumah saya yang di itu atapnya udah masih utuh. Masih utuh ya. Nah, ini biar sampai gini loh Mas, sampai kita ini. Pasirnya sampai sini masih. Nah, ini kan masih dulu. Bekasnya masih ada itu. Oh, kacanya ya Pak. Kacanya udah ganti saya. Sama ganti. ininya ya. Apa namanya, kusennya? Kusennya yang udah. Kusennya ganti Itu sama bukan, kacanya. Saya pasang itu. Oh, bukan. Bukan. Udah saya pasang dulu. Oh, jadi itu kaca bekas ininya teman-teman. Iya. Itu yang pecah. Sampai dulu. pecah loh. Tapi atapnya aman. Ya alhamdulillah. Cuma rumah ini yang aman. Waduh. Ini apa Pak? Ya. Kotak-kotak tempat apa ini? Tawon ya. Ternak tawon ya. Oh, mau ternak tawon. Iya. Waduh. Pinter ya. Ya. Ternak madu itu Mas. Cuma nggak berhasil. Nggak berhasil. Nggak berhasil. Ada kurang pemeliharaan. Ini kandang dulu saya bilangin kandang kambing. Ini kebakar semuanya. Ada waktu kejadian itu ya Mas. Itu ada orang nangis. Ada orang nangis Sebelum kejadian. sesudah kejadian itu, sesudahnya. Kan saya pulang sini ke rumah ini. Saya pulang ke rumah ini ada kejadian itu orang istilahnya nangis lah. Dan satu lagi tolong lah, minta tolong. Gitu. Iya, tolong. Ngeri Mas kata saya. Ngeri. Waduh, merinding Pak ya. Merinding ya. Oh. Jangan malam ya Mas. Dalam kejadian itu masa saya sampai sini jam 11-an, jam 12 dengan orang adzan. Masa ada orang adzan sekitar jam 11-12 sampai jam 1, jam 2 kan belum ada. Iya. Orang adzan istilahnya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya cariin nggak ada itu. Saya berani nyariin tuh Mas. Sedangkan orang yang tulung aja minta selamat tuh saya cariin pakai senter gitu kan. Tapi jauh. Dengaran suaranya masih tolong gitu, tapi dia sambil jalan, tahu kemana larinya nggak tahu saya kan. Istilahnya udah nggak ada Wujudnya gitu. wujudnya,
Cuma suara doang. Tinggal suaranya. Orang Andan juga kan. Oh, Orang Andan ada suaranya. Masa ada suaranya nggak ada orangnya? iya ya Pak. Orang Andan tuh, Allahu Akbar istilahnya. Saya cariin, ya aneh kan ada orang Andan itu mana? Cariin nggak ada. Ya Allah. Ngeri Mas, aku juga waktu itu kejadian saya habis kejadian itu saya ngeri. Saya samperin gini, saya cariin, saya ngajak kawan. Ada orang tulung itu kan, saya cariin pakai senter gitu. Kalinya naik ke atas. Oh, makin menjauh Pak. Makin jauh. Dia nggak mau deketin. Ya Allah. Nah kan kita manusia ya, ada orang tulung kan kalau bisa diselamatin gitu ya. Saya tulungin, kalau bisa saya tolongin. Tapi kan tinggal suaranya aja itu. Waduh. Ngeri mah waktu itu saya juga sampai sini ini orang minta tolong istilahnya itu. Orang minta tolong kan saya cariin gitu kan. Saya kira masih zaman saya itu saya bacain lah Mas. Bisa ayat Quran apa saya bisa saya kan. Saya doain moga arwahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kita doain gitu aja. Terus nangisnya di posisi Bapak lagi ngapain tuh Pak, suara nangisnya? Ya kita kan jarang tidur Mas di sini. Ya kalau saya pulang ke rumah, saya kan nggak tidur. Cuman kedengaran suara kan. Oh iya. Kedengarannya suara itu orang cuma nangis. Bapak yang pulang. Orang tulung-tulung. Yang lain nggak ada yang pulang. Bapak doang yang pulang ke rumah. Sama istri saya. Istri, berani juga istrinya. Sama istri saya. Ya Allah. Berarti kampung ini bener-bener kosong, nggak ada orang. Bapak kosong, pulang gak ke ada rumah. orangnya. Saya pulang ke rumah. Beneran. Ya Orang nggak ada Allah. saksinya, ada orang. Hah? Perempuan saya. Saksinya? Oh istri, ibu. Saya ibunya masih ada. Pak. Dulu. Itu aduh bawa tangan loh ya. Teman-teman, istrinya Pak Soeharto masih ingat mungkin kejadian pada saat dimana rumah ini sempat terkena awan itu ya, asap dan pasir lah, intinya pasir yang mungkin lahar, bisa kita bilang itulah erupsi dari Gunung Merapi itu, yang mungkin lainnya pada terbakar, cuma rumah Bapak yang tidak terbakar. Dan pada saat itu warga tidak berani mendekat ke rumah, cuma Pak Soeharto nih, Pak Soeharto yang pulang sama istri. Masya Allah Pak, merinding loh Pak saya dengernya. Bukan merinding, itu saya saksi itu. Oh ibu, saksi bisa. Kenalin Bu, Denny Bu. Saya Sri Kadarwati. Ibu siapa? Sri Kadarwati. Herwati. Kadarwati. Iya. Oh iya, kita lagi ngobrol kejadian pada saat 2010 ya. Iya. Sama Bapak nih, soalnya kita juga penasaran Bu ya, pada saat itu kejadiannya seperti apa, seperti itu. Ibu berarti pada saat itu pun sama Bapak terus ya? Iya. Ya Allah, nggak takut Pak? Ya, takut enggak ya kan, rumahnya di sini mau kemana lagi ya. Iya. Dulunya ya situ takut. Bapak Iya. Cuma sama ibu gitu ya, menguatkan lah, ibaratnya suami istri gitu ya, mau gimana juga suami istri gitu, bareng-bareng. Kan rumahnya masih. Cuma rumah ibu yang utuh ya. Iya. Masya Allah. Jadi saya ceritain dulu kan, waktu ada tadi yang menangis tadi sama orang yang tulung-tulung itu, saksinya ibunya ibu. Saya dengar itu. Itu ada orang nangis lagi itu. Ya Allah. Saya keluar, saya cariin kan. Itu keluar. Bapak nyariin? Iya, ibu di rumah nih, di dalam. Mas saya tinggalin dia sendirian. Ya Allah. Tapi ibu yakin itu orang apa bukan Ya, tuh Bu? Bukan orang. Bukan. Kalau suaranya suara Paling orang, ya cuman udah rohnya tinggal rohnya kan. Oh Itulah. mungkin ya Pak ya. Iya. rohnya orang itu Orang itu. masih Rohnya mungkin ya Iya. Bu ya. Iya, masih gentayangan. masih belum, Wah. istilahnya belum diterima oleh Allah lah. Ya Allah. Sedih banget dengernya teman-teman. Terus pada saat itu apa mungkin ibu sama bapak kan nekat gitu ya, bisa dibilang nekat nih. Yang lain gak pada berani pulang, ibu sama bapak berani. Apa dalam pikiran bapak saat itu Pak? Kalau mungkin nanti terjadi susulan itu lagi,
ibu sama bapak memang sudah memikirkan atau ayo kita yang penting sama-sama begitu atau gimana Pak? Kita pikirkan ya, kita kan mau lihat keadaan di sini ya Mas. Keadaan sini kan waktu itu kayu udah kebakar semua. Kayu kan kayu gede-gede Udah semuanya. seperti Udah seperti alas lah, alas kebakar tuh. Oh, Istilahnya gitulah. apinya juga ada Pak. Masih ada. Waktu Masih ada saya apinya? pulang tuh masih belum berani Masih. ngejak sini kok Mas. Pohon yang keras itu paling Masih ada awet. asapnya kan. Iya ya, Apinya Masih ada asapnya Bang, batang yang gede-gede. masih ada nyala api. iya. Iya. Waduh, Pohon Oh, yang iya. besar yang pohonnya keras-keras itu loh. masih nyala Bu. Tapi bentuk rumah Bapak seperti ini ya masih ya, belum ada yang Masih, dirubah. Saya belum Masih berubah. cuma kaca-kaca itu Kaca-kaca. Kaca sama sama kodenya yang kopong lah istilahnya. Kita yang bilang tadi. Kacanya doang yang pada pecah karena hawa Itu panas. satu kordenya. Oh cuma satu di sebelah situ ya, nggak semua. Kacanya pecah semua. Oh ya Allah, ih ngeri banget teman-teman. Wah tapi ibu apa waktu itu sama bapak apa tidak ngerasain takut gitu apa? Bu takut yuk kesana aja yuk gitu, enggak? Ya rasa takut sih ada Kalau ya. mau jebloknya itu ya saya disuruh ngungsi sama bapak. Enggak, pada saat di sini ibu kesini lagi nih sama bapak nih, Pulangnya dari Pulangnya dari pengungsian. Meguo. Ya polisi yang nggak boleh, Polisi nggak boleh, nggak cuman boleh. kan Tapi saya yang maksa. Pokoknya Oh, saya mau lihat keadaan tengok situ. rumah. Ya Allah. Tapi emang masya Allah ya masih bagus dan nggak kena dampak teman-teman. Unik sih memang. Ya Allah. Dulunya ya dalam ya debu itu banyak. Cuma debu-debu masuk rumah Iya. ya Bu ya. Iya karena yang lainnya pada hancur, rumah Bapak masih utuh. Ya Allah kuasa Allah sih itu mungkin Yang maha kuasa. yang maha kuasa sudah inilah Melindungi melindungi rumah ya saya. Bu ya. Wah ya sudah deh teman-teman. Denny rasa cukup. Ini adalah kesaksian daripada tragedi mungkin ya, Gunung Merapi meletus pada 2010 bener ya Bu? Iya. Bulan harinya masih ingat? harinya Jumat Pahing. Jumat Pahing Tanggalnya tanggal 10. tanggal 10 Iya, bulan bulan November atau Desember ya? Kayak bulan bulan 10. iya. Iya teman-teman, pada saat itulah intinya terjadi di sini terkena dampak. Di tempat dusunnya diganti nggak pas sekarang namanya? Enggak. Masih sama kayak dulu. Masih sama. Apa namanya? Gungan Gungan. Gungan lama. lama istilahnya. Oh gitu. Tinggal gungan lama. Tinggal sedikit. Tinggal soalnya. Tinggal 20 kakak. berapa? Tinggal 20 kakak di sini. Iya. Ya, Oh ya Allah. Berarti ini gungan lama, gungan barunya ada ya Bu? gungan banyak yang sebelah tetap tadi. Tetap. Yang mungkin Tetap sekarang Bekasari. Tetap. Oh, Bekasari. Hunian tetap. yang bekas orang-orang sini ya, pindah Iya, ke sana ya. Iya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Mungkin Denny rasa cukup, dan kalau mungkin saya bakal jalan-jalan nanti malam ke sana, boleh nggak sih Pak? Boleh aja. Boleh aja ya? Boleh. Boleh nggak? Boleh teman-teman. Ya udah, tunggu nanti malamnya seperti apa dan Sampai mana teras Merapi sana. boleh ya. Sungai itu naik lagi tuh. Hmm, Ada tanggung. Oke deh. Itu banyak. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah ngikutin kita tadi cerita bincang-bincang, dikasih lihat juga masjid yang masih utuh sama bapaknya. Kita lihat rumah-rumah yang mungkin bekas ada nenek-nenek yang tertinggal atau mungkin tidak sempat dievakuasi pun kita lihat rumahnya. Pokoknya tadi saksi sejarah di mana rumah ini atau mungkin kampung ini pernah terkena dampak lah, di mana pada saat itu 2010 tepatnya bulan 10 juga di tanggal Pahing ya Pak hari apa tadi? Jumat Pahing. Jumat Pahing namanya, Jumat Pahing di sini. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga video seperti ini bisa untuk mengingatkan kita selalu berhati-hati dan selalu intinya menjaga di mana lingkungan itu tetap harus terjaga, jangan merusak alam. Dan mungkin ada pesan-pesan dari Bapak nggak Pak untuk warga yang mungkin rumahnya dekat-dekat Gunung Merapi? Untuk pesan saya, rumah yang dekat-dekat masih dekat sini nih, hati-hatilah dan waspadalah
sewaktu-waktu ada kejadian, bila mana ada kejadian, ada gardu, ada kentongan, itu ada tanda-tandanya, semuanya waspada, sama ada bahaya itu semuanya kasih tahu sama warganya. Oke, terima kasih. Dari Ibu mungkin ada Bu pesan-pesan buat yang mungkin rumahnya dekat-dekat Gunung Merapi ini? Suruh hati-hati aja. Hati-hati ya Bu ya. Kalau ada kejadian lagi bisa siaga gitu ya. siaga. Ya Allah. Ya sudah deh. Teman-teman, terima kasih banyak Ibu. Ini ada rezeki dari saya. Mohon diterima karena kita sudah diajak ngobrol seperti ini ya. Terima kasih banyak juga buat bapaknya yang sudah nganterin kita keliling di kampung ini Pak ya. Semoga Bapak sama Ibu sehat selalu. Dan teman-teman, mungkin nanti malam kita juga bakal cobain jalan suasana malamnya seperti apa. Apakah ada juga orang minta tolong atau mungkin suara nangis yang dikatakan Ibu, kita nggak tahu. Yang tentunya ada ikutin mitos aja. kalau nggak salah ya. Apa itu? Orang di mitos dari rumah yang orangnya mati itu tahu yang ngeliatin, saya nggak, ceritanya nggak tahu, cuma saya nggak ngeliatin. Tanya ya istilah sama lah, ada orang mati yang di atas ini kan dulu dusun Ngepringan ya, ada mati warganya berapa itu banyak, kalau nggak salah 5 atau 7 ya. Di sana Yang di atas sana ya. Oh, nanti kita coba ke sana teman-teman. Oke, mungkin kayak gitu aja. Terima kasih banyak. Dendini pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah Bu, dadah Bu. Dadah Pak, dadah.